Salam persaudaraan. Pada hari Kamis 4 Juni 2020 telah diserahkan kepada Majelis Hakim kesimpulan terkait adanya sidang gugatan Yayasan Setia-Hati Trate di Pengadilan Negeri Madiun. Karena itu, perlu kami sampaikan hal-hal terkait agar bisa dipahami bagi seluruh warga persaudaraan Setia-Hati Trate dimanapun berada. Dan secara singkat, dapat kami sampaikan urutan kejadian sampai mengapa terjadinya gugatan adalah sebagai berikut. 1. Persaudaraan Setia-Hati Trate adalah organisasi tidak berbadan hukum, sehingga tidak bisa menjadi subjek hukum, termasuk juga memiliki tanah. Oleh karena itu, guna menindaklanjuti permohonan pembelian tanah X, Bengkok, Desa Nambangan Kidul yang telah disetujui Wali Kota Madiun saat itu untuk kampus SH Trate, maka di hadapan Notaris Dharma Sanjata Suda Agung SH didirikanlah Yayasan Setia-Hati Trate pada tahun 1982 oleh 4 orang sebagai berikut. 1. Januarno. 2. Tarmiji Budi Harsono, yang dalam keterangannya selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili Persaudaraan Setia-Hati Trate Pusat Madiun. 3. Imam Kusupangat. Dan 4. Sugeng Wiono. 2. Tahun 1999 di hadapan Notaris Win Martanto diadakan perubahan akta Yayasan SH Trate dengan kondisi para pendiri Mas Imam Kusupangat dan Mas Januarno sudah meninggal dunia, serta Mas Sugeng Wiono menyerahkan hak kuasanya kepada Mas Tarmaji Budi Harsono. Dalam posisi sebagai pemegang kuasa penuh selaku pendiri Yayasan SH Trate yang hanya tinggal seorang diri, Mas Tarmaji kembali menegaskan tentang hubungan, peran, dan kedudukan Persaudaraan Setia-Hati Trate di Yayasan Setia-Hati Trate sebagaimana tertulis di Akta Pendirian Yayasan Setia-Hati Trate tahun 1982, khususnya pasal 6 di mana intinya pengurus dari warga Setia-Hati Trate dan pengangkatan, pergantian, antar waktu, dan pemberhentian pengurus Yayasan SH Trate harus mendapatkan persetujuan dari pengurus pusat Persaudaraan Setia-Hati Trate, bahkan khusus untuk pemberhentian pengurus harus melalui rapat pengurus secara lengkap terlebih dahulu. Penegasan hubungan penugasan, kehadiran, dan keterwakilan Persaudaraan Setia-Hati Trate di Yayasan Setia-Hati Trate diwujudkan dalam surat keputusan nomor 1/1/PSHT-Romawi 9/1999 tentang pengurus Yayasan Setia-Hati Trate Pusat Madiun. 3. Bahwa tahun 2014 di hadapan Notaris M. Ali Fauzi SH diadakan perubahan akta Yayasan Setia-Hati Trate guna menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan masih tetap mendasarkan kepada akta-akta Yayasan SH Trate sebelumnya. Pengurus yayasan pun tetap sepenuhnya adalah warga Persaudaraan Setia-Hati Trate yang ditugaskan mewakili kehadiran keterwakilan Persaudaraan Setia-Hati Trate di dalam Yayasan Setia-Hati Trate melalui surat keputusan nomor 27/PSHT-000/Romawi 2/2014. 4. Bahwa tahun 2016 di hadapan Notaris M. Ali Fauzi SH sepeninggalan almarhum Tarmiji Budi Harsono diadakan sedikit perubahan pengurus Yayasan SH Trate berdasar rapat Persaudaraan Setia-Hati Trate tanpa merubah atau membatalkan aturan-aturan yang telah ada sebelumnya yang dituangkan sebagai berita acara dan dicatat dalam catatan notaris. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mengamanahkan pada pasal 32 ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara,
pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar. 6. Dan sampai perubahan akta yayasan di hadapan Notaris M. Ali Fauzi tahun 2016 ini, tidak ada satu pasal pun yang membatalkan ketentuan yang mengatakan bahwa pengangkatan, pergantian, antar waktu, dan pemberhentian pengurus yayasan Sejahtera T harus mendapatkan persetujuan dari pengurus Pusat Persaudaraan Setiati Trate. Termasuk untuk pemberhentian pengurus harus melalui rapat pengurus secara lengkap terlebih dahulu. Bahkan di akta ini dituliskan pada bagian peraturan penutupan di halaman 7 bahwa dengan dibuatnya akta ini, maka ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal lain yang ada dan atau telah diatur dalam akta-akta perubahan anggaran dasar yayasan sebelum akta ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan akta ini. Semakin menguatkan bahwa ketentuan pengangkatan, pergantian antar waktu, dan pemberhentian pengurus yayasan Sejahtera T harus mendapatkan persetujuan dari pengurus Pusat Persaudaraan Setiati Trate, termasuk untuk pemberhentian pengurus harus melalui rapat pengurus secara lengkap, terlebih dahulu masih tetap berlaku. 7. Bahwa tahun 2017 di hadapan Notaris R. Mardiah di Yogyakarta diadakan perubahan akta kepengurusan Yayasan Sejahtera T yang diduga hanya dilakukan oleh Dewan Pembina Yayasan tanpa melalui prosedur sesuai ADART, yaitu tanpa melibatkan pengurus lengkap dan mendapatkan persetujuan pengurus Persaudaraan Setiati Trate. Hal inilah memicu munculnya gugatan 34 PDT.G PN.MAT yang ada di Pengadilan Madiun saat ini. 8. Terlebih dengan adanya kesaksian di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 April 2020 yang dinyatakan oleh Saudara Purwanto yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hubungan antara Persaudaraan Setiati Trate dan Yayasan Setia Hati Trate, dan aset yang ada bukanlah milik Persaudaraan Setiati Trate lagi. Dari hal tersebut, maka akan timbul pertanyaan. 1. Bila mana Yayasan Setia Hati Trate tidak ada hubungan lagi dengan Persaudaraan Setia Hati Trate, maka siapakah yang akan menjadi pemilik aset atau padepokan Persaudaraan Setia Hati Trate yang ada saat ini? Jawabnya tentu Yayasan Setia Hati Trate. 2. Lalu siapakah pemilik Yayasan Setia Hati Trate? Jawabnya tentu Dewan Pembina. 3. Lalu apakah pengurus yang ada akan mewakili kehadiran Persaudaraan Setia Hati Trate lagi? Jawabnya tentu tidak. Pengurus yang ada akan mewakili pribadi-pribadi, Dewan Pembina, dan bukan lagi penugasan dan atau mewakili kehadiran Persaudaraan Setia Hati Trate di Yayasan Setia Hati Trate lagi. 9. Pernyataan Saudara Purwanto semakin menguatkan dugaan adanya etikat tidak baik oknum tertentu yang diduga akan melakukan upaya penguasaan aset yang ada untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok, sebagaimana YKP Yayasan Kas Pembangunan Surabaya berupaya melepaskan diri dari pemerintah kota Surabaya dan mencoba menguasai aset yang ada. Berdasarkan hal inilah kami berharap saudara-saudara Persaudaraan Setia Hati Trate bisa melihat permasalahan hubungan yang terjadi di Persaudaraan Setia Hati Trate dan Yayasan Setia Hati Trate secara utuh. Harusnya kita juga bisa berkaca, belajar pada satu organisasi keagamaan besar yang mempunyai berbagai badan hukum ekonomi, minimarket, badan hukum pendidikan, sekolah dan universitas, dan juga badan hukum kesehatan atau rumah sakit dimanapun kepengurusan yang ada di tiap lembaga mandiri tersebut. Tetap harus mendapatkan persetujuan organisasi keagamaan tersebut, dan hal tersebut
sudah dilakukan oleh para pendiri Yayasan Setia-Hati Trate dengan menuliskan di akta pendirian yayasan bahwa pengangkatan, pergantian antar waktu, dan pemberhentian pengurus Yayasan Setia-Hati Trate harus mendapatkan persetujuan dari pengurus Pusat Persaudaraan Setia-Hati Trate. Bahkan khusus untuk pemberhentian, pengurus harus melalui rapat pengurus secara lengkap. Karena itu, upaya memisahkan Yayasan Setia-Hati Trate dari persaudaraan hati haruslah diluruskan, dikembalikan kepada marwah dan semangat sebagaimana awal Yayasan Setia-Hati Trate dahulu didirikan, yaitu keinginan adanya sebuah kampus atau padepokan bagi pendidikan budi pekerti luhur melalui budaya pencaksilat persaudaraan Setia-Hati Trate. Kita semua berharap permasalahan ini segera selesai, Kota Madiun tetap aman dan kondusif. Tidak ada lagi rombongan manten, rombongan ziarah wali, dan rombongan lain-lainnya yang mengganggu, meresahkan masyarakat, dan merepotkan aparat keamanan. Kita harus ingat pesan Mas Tarmaji. Nek esya traten duwe gawe, ojo ngrepotke aparat, ojo meresahkan masyarakat. Esya trate iso njogo awake dhewe, esya trate iso dadi pengayom masyarakat. Jika esya trate punya kegiatan, jangan sampai merepotkan aparat keamanan, jangan sampai meresahkan masyarakat. Esya trate bisa menjaga perilaku diri sendiri. Warga Setia-Hati Trate bisa menjadi pengayom di masyarakat. Kami berharap bagi saudara kami yang khilaf segera menyadari kekhilafannya, dan kemudian bila mana melakukan proses perubahan pengurus yayasan agar sesuai aturan tercantum di anggaran dasar yang mengingat sedari awal yayasan berdiri dan belum pernah dibatalkan, yaitu melalui rapat pengurus dan disetujui oleh pengurus Pusat Persaudaraan Setia-Hati Trate. Dan khusus untuk pemberhentian, pengurus harus melalui rapat pengurus secara lengkap. Akhir kata, mari kita jaga Madiun, jaga persaudaraan, jaga marwah Madiun sebagai kota pendekar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menunjukkan kebenaran hakiki kepada kita semua. Salam persaudaraan, Madiun, 4 Juni 2020, atas nama Biro Humas Persaudaraan Setia-Hati Trate, Heru Subrobo. Demikian liputan kami, Petong Songowolu, KJS TV melaporkan.